Hadis-hadis diceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau basyarun, manusia seperti kita, bisa makan, bisa tidur, bisa kawin, bahkan bisa sakit. Itu basyarun. Beliau itu ada kemanusiaan. Tetapi kita periksa dari sisi lakal basyar, bahwa beliau itu bukan seperti manusia biasa. Nah, pertama, mawaka'azilluhu 'alal ardi qat. Rasulullah itu berjalan, tidak ada yang jatuh bayang-bayangnya ke bumi. Ini dari sisi lakal basar. Itu Rasulullah bukan seperti manusia biasa. Kalau kita berjalan di panas, ada bayang-bayang kita di tanah? Pasti ada. Hembayang. Pohon bahambayang. Semua bahambayang. Kita berjalan bahambayang. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma waka'azilluhu 'alal ard. Tidak ada hembayangnya. Kenapa Rasulullah itu kada bahambayang? Li'annahu nur. Karena Rasulullah itu adalah cahaya, melebihi daripada cahaya matahari atau cahaya apapun. Ada akan mungkin cahaya bisa bahambayang. Ini membuktikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nurun fawqa nur, cahaya melebihi cahaya. Buktinya apa? Beliau berjalan dimanapun, kada ada hembayangnya. Manusia biasalah itu. Itu manusia luar biasa. Manusia lah seperti manusia, bukan seperti manusia. Yang kedua, ma najasa bauluhu wa damuh. Tidaklah najis air kencing beliau dan darah beliau. Tidak najis. Ada salah seorang sahabat perempuan, pembantu Rasulullah SAW yang bernama Ummu Aiman, menceritakan di malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil di suatu tempat, wadah, pakharah, tembikar, malam hari. Di waktu pagi, sesudah subuh, Nabi panggil Ummu Aiman. Ummu Aiman ini namanya Barakah Al-Habasyiyah. Orang hitam. Orang hitam. Dari Ethiopia. Nah, ini perempuan hitam. Walaupun ini hitam, tapi ujar Nabi, siapa yang ingin melihat perempuan ahli surga, lihat Ummu Aiman. Ini khadamnya Rasulullah SAW. Ujar Nabi, hai Ummu Aiman, bahasa kitanya tadi aku bakamih malam tadi itu di situ, buang. Ujar Ummu Aiman, sudah ulun minum wahai Rasulullah. Sudah ulun minum. Ujar Ummu Aiman. Lalu ujar Nabi bersabda, perut engkau tidak akan sakit selamanya. Ini menunjukkan bahwa bauluhu syifa, air kencing Nabi itu penyembuh. Ada perempuan lain lagi yang seperti demikian, meminum air kencing Nabi. Lalu apa sabda Nabi? Kau telah jaga perutmu daripada api neraka. Neraka tidak akan memakan perutmu karena di situ ada air kencing Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini lakal basyara, bukan seperti manusia biasa. Coba kami kita minum ya. Jadi apa kita jadinya? Ini orang minum air kencing Nabi tidak akan sakit perut selamanya. Nah, jadi membuktikan bahwa Rasulullah itu lakal basyar, bukan seperti manusia biasa. Maka zurarikuh bal syifa, tidaklah kotor, tidaklah jijik
air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan air liur Nabi itu syifa, penyembuh. Dalam sebuah syair dikatakan wariqul Mustafa yashfil alila. Liur Nabi menyembuhkan orang yang sakit. Wa ainu Qatadah khuzha dalila. Mata sahabat yang bernama Qatadah itulah sebagai dalilnya. Dalam perang Uhud, perang yang dimenangkan oleh kaum musyrikin. Perang Uhud, ada sahabat Nabi yang bernama Qatadah. Qatadah radhiyallahu anhu, takana tumbak orang kafir, keluar mata. Mata keluar di pipi. Jadi ujar sahabat lain, kita potong. Berjuluran di sini nah mata. Nah, bagi sahabat lain kita bawa Nabi dulu. Bawa kepada Nabi. Bawa kepada Nabi, diambil Nabi matanya, dimasukkan Nabi ke dalam tempatnya, diludahi Nabi. Ternyata sembuh. Bahkan Qatadah sampai tua, mata yang sebelah sudah kabur, ini kada kabur. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa wariqul Mustafa yashfil alila, bahwasanya liurnya Nabi yashfil alila, penyembuh orang yang sakit. Nah, ini menunjukkan lagi bahwa beliau itulah kal basar, bukan seperti manusia. Allah liur kita ada virus. Liur kita ada bakteri. Makanya masker disuruh. Sebagian mencurat ke situ kamari. Karena menyebarkan penyakit. Tapi kalau riqul Mustafa, liur Mustafa Rasulullah, yashfil alila, menyembuhkan orang yang sakit. Nah, ini sisi beliau la kal bashar, tidak seperti manusia biasa. Para muhibbin rahimakumullah. Karena idza jalasa ma'a qaumin kanat aktafu ala minhum. Rasulullah itu kalau duduk beserta orang banyak atau berjalan beserta rombongan, pasti bahu beliau lebih tinggi daripada bahu siapa jua pun. Tapi kalau beliau sendiri, qamatuhu rab'ah, tubuh beliau itu sedang. Nah, itu Rasulullah ini tubuh sidin itu sedang.